Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi. Amma ba'du, ya ayyuhal mujahidun wal mujahidat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqun. Ibu, bapak dan saudara jamaah mujahadah salawat bumi rahimakumullah, malam ini saya ingin menyampaikan kesahan yang insya Allah inspiratif, bisa kita ambil pelajarannya. Jadi pada suatu saat ada sebuah keluarga, istrinya katakanlah namanya Hamidah. Hamidah ini punya suami namanya Ishak. Ishak mendapatkan tugas dari bosnya untuk membuka cabang di Berau. Pada saat mau berangkat, Ishak berpesan kepada istrinya, Hamidah, kamu tidak boleh keluar rumah kecuali kalau darurat. Nah, kemudian setelah ditinggal, ternyata Hamidah dan Ishak yang tinggal di sebuah, katakanlah, perumahan, tinggal di lantai 2. Sementara bapaknya Hamidah tinggal di lantai pertama. Bapaknya Hamidah sakit. Karena sakit kan mestinya Hamidah itu menengok, menjenguk, mestinya. Tapi Hamidah mau keluar, ingat suaminya berpesan tidak boleh keluar. Kalau butuh apa-apa, anak atau pembantunya disuruh keluar untuk belanja lah atau untuk apa. Jadi nggak sempat Hamidah itu menengok bapaknya. Sampai kemudian diberitahu bapaknya mulai gawat. Tetap Hamidah nggak mau keluar. Sampai kemudian bapaknya itu meninggal dunia. Hamidah tetap ada di rumah. Ini bagi orang kebanyakan, Hamidah ini fanatik berat. Hanya karena Pak Ishak melarang dia keluar, kemudian dia memang nggak mau keluar karena kesetiaannya kepada sang suami. Tapi penilaian para tetangga kan, Hamidah ini kebangetan gitu. Masa ayahnya sakit nggak nengok, bahkan sampai meninggal juga nggak mau turun untuk melayani. Kemudian pada waktu ayahnya sudah dikebumikan, Hamidah bermimpi ketemu ayahnya yang sedang berbahagia di akhirat sana. Senang sekali Hamidah melihat ayahnya bahagia. Bertanya, ayah, kenapa ayah bisa
menemukan kehidupan yang sejahtera, yang bahagia di akhirat ini. Apa amalan apa yang dikerjakan oleh ayah sehingga bisa mendapatkan kemuliaan ini? Jawab ayahnya, saya harus berterima kasih kepada Muhammadah. Kalau dihitung amalan saya nggak bakalan hidup semacam ini. Tapi saya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena disebabkan kamu begitu setianya kepada suami. Jadi orang lain itu menganggap Hamidah perempuan yang tidak taat kepada orang tua, justru ketaatan Hamidah kepada suami menyebabkan ayahnya hidup bahagia di akhirat. Nah, tadi sudah saya katakan cerita ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Bahkan di dalam hadis dikatakan seorang wanita yang puasa lengkap, sholat lengkap, mau sedekah, bahkan pernah umroh, pernah haji, kalau dia tidak taat kepada suami, maka haram baginya masuk surga. Jadi kesetiaan istri terhadap suami itu mutlak. Kalau suami bilang jangan, ya sudah, berarti jalan saya bukan ini. Ya, walaupun mungkin di kehidupan modern sekarang bisa jadi antar suami istri itu bermusyawarah, berdiskusi. Kenapa? Ya beda zaman, beda bagaimana kita mengamalkan agama kita. Dulu istri itu diminta setia mutlak karena apa? Karena memang suami itu, istri itu tugasnya maaf, hanya ngangkang segala kebutuhan keluarga, itu tanggung jawab suami. Istri sama sekali nggak ada itu, istri kok kerja cari duit, nggak usah, karena itu semuanya tanggung jawab suami. Nah, di kehidupan sekarang ternyata ada kesetaraan, suami bekerja, istri juga bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga. Jadi para suami yang sekarang tidak boleh menuntut kemutlakan kesetiaan istri, karena istri juga punya peran. Wong kudu umang rumah. Jangan dikira kon idolan. Bojone kon dagang sampean sinang omah, sumpek. Anak bocah kudu dicewoki. Rewel nemen wis dicubit tambah nangis. Jadi itu kerepotan istri di rumah, tidak pernah kita bayangkan berapa harusnya mereka dibayar, tapi gratis kan mereka. Jadi misalnya istri tidak tarik duit pun, itu banyak pekerjaan istri yang kita tidak tidak mampu untuk menominalkan harusnya berapa dibayar, karena sedemikian sibuk, sedemikian banyak pekerjaan istri. Jadi kalau letter atau kita lihat kisahnya tadi, istri punya kewajiban kesetiaan yang mutlak, tetapi kondisional. Kita ya harus bisa juga menghargai seorang istri. Pengalaman pribadi, saya punya bule. Bule itu sudah berkeluarga. Waktu itu saya masih mahasiswa biasa,
berkunjung ke rumah keluarga bukan karena apa ya istilahnya silaturahim, tapi lumayan bisa makan gratis di tempat keluarga. Itu kan mahasiswa atau anak SMA yang merantau kan begitu. Nah, yang saya ingin ceritakan, makanan sudah terhidang, saya juga diajak makan bersama. Lupa nasi itu nggak ada centangnya. Si kepala keluarga itu ambil nasi dengan tangan. Ketika, loh kok begini? Habis punya istri nggak tahu diri, ya, nyiapin makanan nggak pakai centong. Maksud saya, ya ini suami menuntut apa ya, kesetiaan mutlak istri sampai kepada detail-detail untuk melayani ya, suaminya. Padahal kebutuhan istri belum sepenuhnya bisa diberikan oleh suami. Jadi banyak suami yang hanya menuntut saja, kewajibannya sebagai suami tidak terpenuhi. Dalam agama itu ya tadi saya katakan istri itu nganggur. Tadi saya katakan kasarnya itu tugas istri ngangkang, nah, membahagiakan suami. Nah, mujahidin, mujahidat rahimahullah, bagaimana kemudian Ishak menemui keluarganya si Hamidah. Nah, setelah pulang diceritakannya segala macam, kemudian karena harunya Ishak, Hamidah dipeluk sambil menangis bahagia. Jadi ini istrinya Pak Ishak yang namanya Hamidah, bukan Pak Ishak yang sebelah, bukan. Dan lebihnya mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.